Satu hal yang membuat saya miris gitu ya. Di saat saya ngobrol dengan beberapa adik-adik ya, terutama anak saya juga teman-teman anak saya gitu. Kok kepikiran gitu loh, kepilih capres yang sudah memang terlibat pelanggaran HAM Oh, iya, 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 iya. Iya, gitu loh. gitu ya. Apakah Apa memang pertimbangan mereka? Oh. eh, keberlanjutan pembangunan? Hmm. Padahal jelas-jelas gitu loh bahwa salah satu calon presiden Mhm, iya, Indonesia iya, sekarang ini iya, terlibat dalam pelanggaran HAM 98. betul. Iya. Teman-teman dulu yang 98 menjadi martir, Aha, siapa yang bertanggung jawab? iya, Sampai sekarang mana? iya. Ya, kita lanjut di obrolan menolak lupa. Hong, Ya. banyak teman-teman kita dulu 98. Hmm. Banyak juga yang sudah mendapat posisi. Oh ya, Ya. banyak. Banyak lah ya, posisi ekonomi maupun posisi politis. Ya. Ya. Ada yang jadi menteri. Ya. Yang kau sebutkan tadi, Ya. kawan kita, ada juga kawan yang aktivis 98 juga jadi menteri Ya. di Surabaya waktu itu ya, sama-sama. Nah, ketika mereka mendapat posisi politik, mereka juga cenderung ya untuk mungkin lupa terhadap nilai-nilai yang kita perjuangkan Ya. dulu ya, dengan posisi memegang power, baik power politik maupun power ekonomi. Nah, itu yang agak juga menyulitkan kita ya sebagai aktivis 98 yang masih konsisten pada nilai-nilai yang dulu kita Ya. perjuangkan hingga hari ini. Menurutmu bagaimana cara kita menepis itu, Hong? Jadi ada sinisme semacam aktivis 98 juga nanti dapat sesuatu gitu kan, dapat posisi politik, ekonomi dan lain-lain gitu. Ya, seperti saya sampaikan ya. Saya salah satu aktivis 98 yang tidak pernah merasakan gula-gula ya. Menikmati hasil pembagian kue kekuasaan betul. lah ya. Saya nggak pernah. Karena saya setelah itu kan lulus kuliah, saya kerja, sampai sekarang saya tidak aktif dimanapun. Iya. Tidak aktif di partai politik, tidak aktif di organisasi kepemudaan atau apapun, enggak gitu loh. Jadi saya lebih menikmati seperti inilah. Ya, gitu. ya, murni kita berusaha sendiri Betul, ya, betul. membuka usaha Kalaupun sendiri. ada teman-teman yang bisa menikmati secara ekonomi, menikmati secara politik, itu mungkin sudah rezekinya masing-masing. Iya, iya. Sudah rezekinya masing-masing. Iya. Dan rasanya memang akan sulit ya, Bung. Karena aktivis 98 yang ada di katakanlah di DPR gitu ya, itu kan hanya beberapa orang. Memang, ya. Gitu, 1, 2, mungkin paling banyak 3 atau 4 lah ya. Gitu. Yang lainnya mengklaim aja. Betul, ya. Ya. Karena saya betul ya paling sekarang ada di DPR itu paling Bung Aldian, Bung Masinton, ya. Terus siapa lagi ya? Kalau dulu mungkin ada Rama Pratama, ya kan? Betul. Sekarang siapa lagi aktif 98 yang di DPR nggak ada, saya rasa gitu. Yang benar-benar turun jalan bareng sama kita. Betul gitu. Ya. Walaupun saya berbeda organisasi dengan Bung Aldian, tapi saya cukup respect gitu kan, cukup hormat dengan beliau gitu kan. Ya kita tahu sama tahu, oh ya ini benar aktivis 98 gitu kan. Betul gitu. Cukup mengenal lah, gitu, cukup mengenal gitu kan. Yang lain-lainnya cuma klaim-klaim aja itu. Iya. Aktivis 98 gitu kan. Iya. Tapi nggak pernah ikut pas rapat, nggak ada, di jalan juga kita nggak pernah ketemu gitu kan. Ya, itu sudah rezekinya masing-masing. Nah kalau bicara kontribusi, saya rasa akan sangat sulit memang. Aktivis 98 itu bisa mempengaruhi satu wilayah kekuasaan. Karena orang yang lain kan begitu sangat banyak nih. Iya. Gitu loh. Iya. Nggak akan mungkin bisa dirubah hanya dengan 2 atau 3 orang. Iya. Saya rasa memang, mungkin perlu Bung Jojo mengundang Bung Aldian lah. Ya, memang kita usahakan supaya Bung Adian juga bisa di sini. Karena begini, ada sinisme dari publik, ya dari masyarakat. Ya ternyata aktivis 98 begitu masuk pemerintahan sama aja kelakuannya. Gitu. Betul. Cuma mengganti satu maling dengan maling berikutnya saja gitu kan. Betul. Jadi itu yang membuat kita sedih juga ya. Kita sebagai aktivis 98 juga sedih juga dengan sinisme itu. Tetapi juga kita susah membantahnya gitu karena kejadian kan. Gitu loh. Itu yang
kalau bahasanya SBY itu kita prihatin lah ya. Jadi itu yang menyulitkan Ya kita. saya rasa teman-teman aktivis 98 yang sekarang ada di DPR ataupun ada di lembaga pemerintahan gitu kan, baik di yudikatif dan lain sebagainya, akan sangat sulit juga, Bung. Akan sangat sulit juga melakukan satu kontribusi-kontribusi yang sangat signifikan ya. Iya, iya. Karena kan hegemoni kekuasaan nih, apalagi situasi seperti ini, Iya. sangat mustahil lah bisa melakukan satu perubahan besar. Ya, mereka dikepung oleh para pemilik modal itu Betul. kan. Betul itu. Itu yang sangat menyulitkan karena di kos politik kita kan mahal. Betul. Untuk jadi wali kota, bupati Ya. atau anggota DPR, DPRD ya, Ya. itu membutuhkan Betul. ongkos yang sangat mahal. Wah. Dan aktivis nggak punya itu. Aktivis nggak punya itu itu. kelemahannya. Makanya kan? salah satu kenapa saya dulu tidak mau aktif di partai politik. Hmm, Karena nggak punya Iya. apa-apa. iya, Walaupun pernah waktu itu sempat diajak untuk bergabung ke salah satu partai politik. Mhm. Udah minder duluan, Bung. iya, iya. Yang lain datang pakai Velfire, pakai Iya. CRV. Kita nggak punya kapital. Kita naik motor, Bung. Oke, Nggak iya, dilihat iya. kita gitu. Iya, iya. Masuk, kita berkeringat gitu kan. Aha. Bau jaket, bau keringat, bau Aha. aspal gitu kan. Masuk ke Iya. satu tempat, ditoles belah mata pun tidak. Gitu. Dari Iya. situlah saya mundur. Iya, iya. Memutuskan untuk mundur, saya lebih baik bekerja aja. Konsen menjadi seorang profesional lah. Gitu. Iya, itulah. Jadi tidak cukup kualitas ya. Ya. Cuantitas juga Iya, penting ya. penting. Jadi kualitas, Penting. cuantitas. Cuantitas dan satu lagi, gandolin siapa? Nah, itu ya, ya, ya. Dia mau menginduk ke siapa Betul. gitu. Kalau nggak punya induk, omong Iya. kosong. Iya, iya. Omong kosong. Ya, itu yang menyulitkan kita. Mungkin itu yang tidak dilihat publik ya, Ya. masyarakat terhadap aktivis 98. Dia Betul. kejepit di antara Ya. gajah-gajah itu. Ya, saya sih bisa mengerti ya beberapa teman-teman yang main di partai politik di saat mau menjadi caleg, itu ngos-ngosan itu. Betul. Ya. Ngos-ngosan Ya, mereka. kawan-kawan kita banyak yang. Karena pertama apa? Satu, modal nggak punya. Pemodal nggak punya. Iya, Pemodal ini nggak ada yang digandolin nih. iya. Gitu. Iya. Udah terbukti lah beberapa teman-teman lah yang beberapa kali maju jadi caleg DPRD, DKI, DPR RI gitu. Nggak ada yang jadi. Iya. Jadi ruang untuk masuk ke dalam eksekutif, legislatif, dan kita berharap dengan masuk di situ dia membawa perubahan, Ya. memperjuangkan nilai-nilai yang kita perjuangkan dulu, itu juga agak susah ya, Susah. agak ngos-ngosan dan Betul. tertatih-tatih kita. Paling banter kebagian jadi komisaris lah. Ya, ya, Gitu ya. kan? Paling kenceng itu. Paling deh. kenceng itulah Iya. gitu loh. Komisaris Tapi, iya. nggak bisa memberikan kontribusi apapun kan? Iya, dengan jadi komisaris terus emangnya pergerakan jadi makin terakselerasi Betul. kan enggak juga. Nggak juga. Iya. Gitu. Ya paling tidak saya sih ya menghimbau lah ke teman-teman yang sudah menjadi komisaris nih, Aha, gitu aha. kan, di beberapa perusahaan BUMN ataupun BUMD gitu. Ya saatnya sekarang mengingatkan kembali, Iya. gitu loh. Iya. Lu bisa ngasih apa tuh buat adik-adik lu, Nah, itu yang penting. gitu loh. Nggak harus materi lah saya rasa. Iya. iya. Cukup bikin forum-forum kecil, diskusi. Karena itu harus diaktifkan. Menghidupkan Betul, lagi ya. betul. Menghidupkan lagi Karena sekarang nih diskusi-diskusi itu. diskusi-diskusi kecil, kampus-kampus, Mhm, kayaknya relatif jarang deh. mhm. Bahkan hampir mungkin tidak ada ya. Iya, iya. Karena sekarang anak saya pun di BEM itu lebih aktif dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bakti sosial, bikin bazar. Nah, ya yang karitatif Iya, gitu ya. gitu loh. Mhm. Sementara diskusi-diskusi internal mencermati situasi dan kondisi ekonomi, politik, itu nggak Iya, ada. ngomongin gitu. sesuatu yang lebih sistemik. Kalau dulu kan zaman awal 98 kan, kita tuh dijejelin diskusi-diskusi internal Iya, kan. Iya. Antar kampus datang diskusi tentang ekonomi. Mhm. Antar kampus datang ngumpul di satu komunitas, di kos-kosan siapa Iya, gitu kan. iya. Duduk bareng diskusi tentang politik, Mhm, mhm. diskusi tentang budaya gitu. Iya, Ini yang saya nggak ngelihat di adik-adik kita sekarang. itu ya. Gitu loh. Dan ya tugas teman-teman yang misalnya udah jadi komisaris itu ya mungkin tugasnya adalah memperkaya wacana, diskusi, Iya. menghidupkan lagi. Caranya seperti Situasi apa ya itu. mungkin teman-teman itu lebih paham lah ya. Iya. Karena kan dia secara modal mungkin sudah punya modal. Mhm. Cukup support ke kampusnya aja dulu. Iya. Saya misal dari Mustopo, saya kan bukan komisaris. Mhm, Jadi mhm. saya nggak punya kewajiban. Tadinya kukira kau Gitu. sudah komisaris mana gitu. Enggak.
nggak Iya, ada iya, gitu. iya. Dan ya kita kita kayaknya perlu ngumpul-ngumpul lagi deh 98 ya untuk Saya rasa begitu ya, untuk kita karena sharing ya mencermati situasi betul. sekarang. Ya walaupun teman-teman 98 juga sekarang kan sudah menyebar Ya ya, berpencar di mana-mana. berpencar di Ya. mana-mana, sudah masing-masing. Hmm. Mungkin akan agak sulit sebenarnya menyatukan satu persepsi lagi, Iya, gitu. iya. Ya, oke. Nanti kita ngobrolin soal itu ya, bagaimana kita bisa berkonsolidasi lagi. Ya, nggak harus masif lah. Kita perlu ngobrol bareng, ngopi bareng ya, Boleh? Iya, untuk siap. situasi seperti ini. Kita break dulu, kita lanjutkan di sesi berikutnya. Eh, ya saya tahu ya bahwa banyak teman-teman 98 yang sekarang sudah di mana-mana ya. Iya, iya. Ada yang sudah di kanan, ada yang sudah di kiri, ada yang sudah di tengah, gitu Iya. kan. Kanan mentok sampai kiri mentok ada tuh. Ada itu ya semua gitu loh. Saya menghormati pilihan masing-masing. Iya, iya. Apakah itu karena kebutuhan